Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Melda Roganda Simamora. Saya mahasiswa PPG Daljak tahun 2021 di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Hari ini tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN atau uji kinerja. Terima kasih. Yang panas membara, daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan. Daku ingin. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Ya, kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik. Baik. Nah, oke, semoga kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran Ibu pagi hari ini. Coba kamu lihat dulu nak sekeliling kamu. Ada tidak sampah di situ? Semuanya sudah bersih? Oke, sudah bersih. Berarti hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, siapa yang memimpin doa pagi hari ini? Silakan, Jeremy. Baik, sebelum kita mulaikan aktivitas kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Allah Bapa kami, hanya inilah doa kami sejak ini sampai kemudian ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik, terima kasih. Sekarang Ibu absen dulu ya. Analisa. Absen. Nanti ya. Absen. Ami. Benedictus. Berkat. Ferdelia.
ketat. Perkembangan iptek mendorong terjadinya globalisasi. Tanpa perkembangan iptek, globalisasi tidak akan terjadi secepat ini. Bisa dibilang perkembangan iptek adalah salah satu faktor utama terjadinya globalisasi. Perkembangan iptek sangat menentukan arah dan kecepatan globalisasi. Nah, itu pengaruh dari Iya, pengaruh dari globalisasi. Itu dia. Jadi, kalau keterkaitan semakin tinggi, semakin maju ilmu pengetahuan, berarti muncul yang namanya globalisasi. Globalisasi itu kita tahu bahwa globalisasi adalah proses mendunia karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang Ibu ada kata-kata motivasi, ya. Nelson Mandela mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi kalian sebagai generasi penerus, nah, tuntutlah ilmu pendidikan itu sebaik mungkin, ya. Karena ketika kamu sudah memiliki pendidikan, pengetahuan yang luas, maka kamu akan bisa mengubah apa tadi? Mengubah dunia. Nah, kita akan lanjut, nak, pembelajaran kita, tapi sebelumnya kamu perhatikan dulu video berikut ini. Disimak ya videonya, ya. Aku cari di YouTube aja videonya.
lupa akan waktu belajar, melaksanakan menggunakan teknologi tersebut. Menggunakan? Teknologi tersebut. Iya, lupa belajar karena kebanyakan main gadget. Oke, siapa lagi yang tahu tentang video? Oke, silakan. Menurut saya orang-orang lebih mementingkan diri sendiri. Orang-orang lebih mementingkan diri sendiri. Oke, bagus. Ya, itu dia pengaruh teknologi ke arah negatif. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran kita hari ini ya. Perkembangan iptek. Nah, dari zaman dulunya, ini udah kita bahas minggu lalu ya. Ini hanya sekilas saja. Nah, dulu jenis handphone itu bagaimana? Modelnya seperti itu. Sekarang sudah ada yang namanya Android, iPhone. Semakin tinggi teknologi kan, semakin canggih ya. Kemudian ini kalau zaman dahulu alatnya masih pakai kentongan, transportasinya itu masih pakai menggunakan tenaga hewan, kemudian membajak sawah itu nggak pakai traktor zaman dulu, mau pakai kerbau ya kan? Itu zaman dulu lebih asli. Nah, kalau pengaruhnya kita lihat pengaruh kemajuan iptek dalam berbagai hal, semuanya pengaruh iptek itu sangat mempengaruhi, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan, keamanan, semuanya mempengaruhi. Kita ambil contohnya dari segi aspek politik. Dan kalau sistem politik kita sekarang itu kan demokrasi ya. Apa itu arti demokrasi? Demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ingat ya, demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kalau dibilang dari sistem aspek politik, ya, Indonesia sekarang lebih demokratis. Kemudian yang kedua apa? Saling terbuka, adanya keterbukaan, ya, transparan. Jadi sekarang tentang perpolitikan, tentang pemerintahan itu sudah terbuka. Nggak boleh lagi ada yang ditutup-tutupi. Nah, sekarang kita lihat dari segi aspek ekonomi. Apa kalau ekonomi? Ya, siapa yang bisa? Dari ekonomi. Tapi dilihat sesungguhnya dari segi ekonomi apa? Contohnya, semakin canggih kita melakukan yang namanya jual beli barang ekspor dan impor. Ekspor dan impor, adanya ekspor dan impor, ya itu dia. Itu kan dari segi ekonomi. Apa lagi nak? Apa lagi? Meningkatnya kesempatan kerja dan Iya, meningkatnya kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan, ya. Mau dimanapun kita bisa bekerja. Contohnya, kita mengirimkan pekerja kita ke luar negeri, ya. Itu karena pengaruh teknologi, kemajuan, pengetahuan, kita bisa bekerja ke luar negeri. Apa lagi? meningkatkan kemampuan masyarakat. Meningkatkan kemakmuran masyarakat, ya, lebih sejahtera karena kita bisa yang namanya semakin terbuka, lapangan untuk membuat pekerjaan itu semakin terbuka. Sekarang kita lanjut dari segi sosial budaya. Siapa yang tahu sosial budaya? Ya, kamu bisa lihat sekarang
lain hari pakai batu kan gitu ya. Jadi itu pengaruh dari sosial budaya. Kemudian pengaruh dari hukum, aspek hukum. Aspek hukum berarti adanya supremasi hukum. Ya, hukum di Indonesia itu sudah semakin ditegakkan. Jadi mau anak presiden sekalipun kalau bersalah tetap diberi sanksi ya. Kita akan bahas pengaruh positif dan negatifnya. Nah, kalau dia dari segi negatifnya apa? Tadi negatif budaya hukum ya, yang dia memang negatifnya tentunya gini. Oke, yang salah diberi sanksi. Tetapi karena banyaknya uangnya, misalnya ini anak presiden atau anak menteri, ketika melakukan yang namanya kesalahan atau pelanggaran, karena banyak uang bapaknya, kan bisa bebas. Itu dia pengaruh negatif. Pengaruh negatif, ya. Apalagi contohnya, siapa yang bisa kasih lagi contoh? Nah, itu dia pengaruh positif dan negatif dari aspek politik, kemudian ekonomi, sosial budaya, dan aspek hukum. Di kita aja Bunda, kita ini aja, kamu ikut nggak terpengaruh dengan adanya globalisasi atau pengaruh dari ITEK? Dari ikut. Contohnya apa yang bisa kamu ikuti sekarang? Apa yang sekarang kamu ikuti? Ya, begini. Apa namanya? Adanya apa? Memakai handphone dulu. Apa lagi? Apa lagi? Yang kamu memang merasakan dampak dari ITEK itu. Pernah makan KFC? Pernah makan burger? Pernah makan pizza? Itu maksud kamu sudah merasakan ITEK tadi ya, pengaruh globalisasi tadi. Kemudian siapa di sini yang sudah pernah naik pesawat? Siapa yang sudah pernah pegang komputer? Siapa? Iya, berarti dia sudah berikut kepada pengaruh teknologi tadi, ya. Siapa yang sudah pernah video call? Video call pernah? Pernah. Berarti kamu sudah masuk dalam pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang tergantung caramu. Nah, bagaimana caramu menghadapi itu? Ya, kamu lihat itu. Sikap selektif terhadap pengaruh ITEK. Yang pertama, menolaknya. Yang kedua, menerima sepenuhnya. Yang ketiga, menerima dengan selektif. Kalau kamu disuruh memilih itu, yang mana yang kamu pilih? Coba diperhatikan di slide. Yang mana kamu pilih? Ya, menerima dengan selektif. Sekarang kamu lihat, nah, di LKPD kamu yang ibu bagikan tadi itu ada tugas kelompok, ya. Nah, tugas kelompok itu nanti kamu diskusikan. Di situ ada bersama teman sekelompok melakukan yang namanya diskusi mengenai peran pendidikan formal maupun non formal dalam menyikapi pengaruh perkembangan ITEK. Jadi nanti ibu bagikan kelompoknya, kemudian kamu diskusikan sama-sama, kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Bisa? Oke, sekarang dibentuk kelompok.
Dampak pengaruh iptek dalam dunia pendidikan. Langsung saja dalam pembahasan bagian A, perkembangan teknologi. Perkembangan internet dalam dunia pendidikan telah menghasilkan sebuah sistem pembelajaran jarak jauh. Dengan sistem ini, maka seorang pelajar tidak perlu lagi pergi ke sekolah, seperti layaknya sekolah formal. Demikian juga pelajar tidak hanya memperoleh informasi tentang pengetahuan melalui buku perpustakaan, bahkan harus monitor pengetahuan yang dicari sudah tersedia. Bagian B, perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Menghadapi abad ke-21, UNESCO melalui The International Commission on Education for the 21st merekomendasikan pendidikan yang berkelanjutan seumur hidup yang tidak dilaksanakan berdasarkan 4 pilar proses pembelajaran, yaitu learning to know atau belajar untuk menguasai pengetahuan. 2. Pioneer to do atau belajar untuk mengetahui keterampilan. 3. Belajar untuk mengembangkan diri dan untuk bermasyarakat. Dapat mewujudkan 4 pilar pendidikan daerah globalisasi. Informasi sekarang ini para guru sebagai agen pembelajaran perlu menguasai dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. 1. Pengaruh perkembangan teknologi bagi generasi milenial. Pada era zaman sekarang banyak sekali pengaruh positif dan negatif bagi para generasi milenial. Berikut penjelasan pengaruh positif dan negatif. Bagian A, pengaruh kemajuan teknologi dampak positif. Perkembangan teknologi di daerah sekarang ini sangat pesat. Berbagai kemajuan teknologi dapat kita peroleh dengan mudahnya. Oke, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Sekarang kita buka sesi untuk bertanya. Sesi pertama dulu yuk. Siapa yang mau bertanya untuk kelompok 1 silakan. Benedictus Sebua berasal dari kelompok 2. Pertanyaan saya, dalam pengaruh positif teknologi terhadap dunia pendidikan, mengapa bisa disebut guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan? Silakan. Nama saya Feberlian Zebua, saya berasal dari kelompok 2. Yang ingin saya tanyakan, apa akibat jika kita seseorang pelajar lebih terpengaruh dalam dunia internet? Ya, apa pengaruh seorang pelajar jika terpengaruh dengan dunia internet? Artinya dia itu kecanduan. Oke, silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan teman kami Benedictus Sebua dari kelompok 2. Dalam pengaruh positif teknologi terhadap dunia pendidikan, mengapa bisa disebut guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan? Karena siswa dalam belajar tidak perlu terlalu terpaku terhadap informasi yang diajarkan oleh guru, tetapi juga bisa mengakses materi pelajaran langsung dari internet. Olehnya itu, guru di sini bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai pembimbing siswa untuk mengarahkan dan memantau jalannya pendidikan, agar siswa tidak salah arah dalam menggunakan media informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Oke, bagaimana seorang Benedictus? Menurut kamu jawabannya? Baik, saya setuju dari jawabannya oleh Cerni. Terima kasih. Ya, sekarang siapa lagi? Jawaban siapa lagi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 Feberlian Zebua. Pertanyaannya, apa akibat jika kita seorang pelajar lebih terpengaruh dalam dunia teknologi? Jawabannya yaitu, siswa menjadi malas belajar, terjadinya pelanggaran asusila, kecanduan dalam hal negatif, contohnya seksual, dan lain-lain. Bagaimana nak? Jawaban dari kelompok 1? Menurut saya itu jawaban yang mereka berikan, saya paham.
Paham? Oke, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Semuanya sudah paham? Sudah. Beri kelas dulu untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjut kelompok 2. Silakan maju presentasi ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil untuk mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul dampak pengaruh teks terhadap dunia pendidikan. Langsung saja saya baca. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di area globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek sosial. Manusia sebagai pengguna teknologi harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada saat ini maupun perkembangan teknologi tersebut selanjutnya, adaptasi manusia dan teknologi baru yang telah berkembang. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Nama saya Putriwati Zabuku. Saya berasal dari kelompok 3. Pertanyaan saya, apa pengaruh perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan? Gimana? Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Purniwati Zaluku. Apa pengaruh perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan? Dalam dunia pendidikan, kemajuan teknologi memiliki pengaruh yang signifikan. Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan banyak memunculkan inovasi-inovasi baru yang menunjang proses pembelajaran. Salah satunya adalah semakin banyak variasi media pembelajaran. Oke, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan apa hasil pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang mau? Silakan. Menurut saya, Bu, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat dan banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek politik, ekonomi maupun budaya dan dalam dunia pendidikan. Maka oleh itu kita harus mengambil sikap selektif, yaitu kita mengambil hal-hal positif dan membuang hal-hal negatifnya. Dengan begini kita dapat mengambil keuntungan dari perkembangan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri dan dapat terhindar dari dampak negatifnya. Oke ya, itu tadi kesimpulannya sudah benar. Artinya harus bisa memilah mana dampak negatif, mana dampak positif. Kemudian dalam dunia pendidikan juga ilmu pengetahuan teknologi itu sangat berpengaruh, terutama kepada siswa. Nah, seorang siswa juga harus mampu ya memilah-milah atau mempergunakan teknologi dengan baik supaya bisa para siswa itu memakai teknologi itu tidak terpengaruh ke yang negatif. Oke, itu saja kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita akan refleksi dulu pembelajaran kita ya. Kira-kira apa yang Ibu terangkan atau apa yang sudah kita diskusikan tadi paham tidak? Paham? Oke, paham. Kemudian kira-kira apa yang harus kita perbaiki dari pembelajaran kita hari ini? Ada nggak yang mau kalian kasih masukan gitu untuk pembelajaran hari ini? Siapa yang mau? Siapa? Oke, apa refleksi kita hari ini? Refleksi pembelajaran kita sudah menarik, Bu, dan semoga di pembelajaran selanjutnya kita bisa pakai PowerPoint dan video. Oke, saran dari dia tetap pakai PowerPoint dan video ya. Ada lagi satu orang lagi siapa? Oke, silakan. Semoga suara Ibu tetap keras, kuat, supaya kami fokus dan tidak mengantuk. Oh, oke ya, suara Ibu ya, berarti harus kuat terus gitu ya. Suara kalian pun harus kuat lah kan gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi hasil refleksi kita. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan bahas
silakan maju ke depan yuk. Tuhan Allah yang berkata di dalam kebenaran surga, doa kami yang sangat singkat ini kami serahkan ke dalam tangan anakmu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, amin. Terima kasih. Silakan. Oke, ketua kelas siapa? Mana ketua kelas? Silakan ayo siapkan. Berdiri.